Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelis dari kelas 12 TKR 1 dan rekan saya. Saya Sahrani dari kelas 12 OTKP 1 dan rekan saya Putri Martini dari 12 OTKP 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM. Menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok. Pengertian hak warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Hak warga negara adalah berbagai hak yang melekat kepada seorang warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh suatu negara berdasarkan status kewarganegaraannya. Kasus pelanggaran hak warga negara. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Padahal pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mendedikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. F. Pelanggaran hak cipta. Misalnya, peredaran VCD dan DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal, genosida, 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, 3. Penyiksaan, 4. Penghilangan orang secara paksa, 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. B. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, 5. Menghilangkan nyawa orang lain. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Seperti 1. Kasus Tanjung Priuk 1984, 2. Kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong Jatim tahun 1994. 3. Kasus terbunuhnya wartawan dari Harian Umum Bernas tahun 1996. 4. Peristiwa Aceh
1990, 5 peristiwa penculikan para aktivis politik 1998, 6 peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998, 7 peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca sejak pendapat 1999, 8 kasus Ambon 1999, 9 kasus Poso 1998 sampai 2000, 10 kasus Dayak dan Madura tahun 2000, 11 kasus TKI di Malaysia tahun 2002. Upaya penegakan hak asasi manusia: 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. 2. Pembentukan Instrumen HAM. 3. Pembentukan Pengadilan HAM. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia: 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. TAP MPR nomor 17 MPR 1998. 4. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. 5. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara. Pengertian kewajiban warga negara secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai suatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Beberapa jenis kewajiban sebagai warga negara yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut. Pertama, kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak merupakan kewajiban yang tertuju pada diri sendiri. Yang kedua, kewajiban positif negatif. Kewajiban positif ialah kewajiban yang menghendaki untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban negatif ialah kewajiban yang enggan untuk melakukan sesuatu. Ketiga, kewajiban primer. Kewajiban primer ialah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Keempat, kewajiban publik. Kewajiban publik ialah kewajiban untuk memenuhi hak publik. 5. Kewajiban umum atau universal. Kewajiban umum atau universal merupakan kewajiban yang ditujukan kepada sejumlah apa kan? 5. Kewajiban umum atau universal. Kewajiban umum atau universal merupakan kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum. Selanjutnya, contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara diantaranya tidak atau menghindari membayar pajak, melanggar hak asasi manusia lain, pelanggaran terhadap pendidikan dasar, tidak ikut serta dalam pembelaan negara, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, dan tidak jujur dan melakukan korupsi. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu: pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga lain, lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum diantaranya: 1. Kepolisian, 2. TNI atau Tentara Nasional Indonesia, 3. KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, dan 4. Lembaga Peradilan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.